Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa Amerika Serikat menyerang Iran 9 malam berturut-turut. Serangan ini menyusul tewasnya tentara Amerika Serikat di Irak. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan gelombang serangan terhadap aset militer Iran pada hari Minggu. Serangan rudal dan jet tempur Amerika Serikat menargetkan pertahanan udara, pengawas pantai, maritim, serta peluncuran rudal dan drone Iran. Washington telah melakukan serangan berulang kali di wilayah Iran pekan ini. Amerika Serikat juga memberlakukan kembali blokade laut yang menargetkan kapal-kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan Iran. Teheran menanggapi dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap pangkalan Amerika Serikat di seluruh wilayah Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mengatakan 2 kapal tanker minyak meledak di Selat Hormuz pada Minggu malam. Presiden Amerika Serikat mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya tentara Amerika Serikat atas serangan Iran beberapa waktu lalu. Namun serangan yang dilakukan Iran tidak hanya di pangkalan militer Amerika di negara Teluk, tetapi juga di Selat Hormuz, di mana terdapat 2 kapal tanker juga meledak akibat serangan Iran. Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the Strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three. It's probably 3 as opposed to... Sirine meraung di kota aman saat angkatan bersenjata Yordania mencegat serangan rudal Iran. Angkatan bersenjata Yordania berusaha mencegat 3 rudal balistik milik Iran. Sementara rudal keempat Iran jatuh di daerah terpencil. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Amman mengklaim bahwa pihak berwenang mengevakuasi bandara dan pelabuhan internasional Aqaba. Mereka menyarankan warga Amerika untuk menghindari perjalanan ke kedua lokasi tersebut. Kita ke informasi lain, pemirsa. Belasan orang dilaporkan tewas dan beberapa lainnya hilang setelah banjir bandang dan tanah longsor di India Utara. Peristiwa ini terjadi setelah sejumlah wilayah di India Utara diguyur hujan yang cukup lebat. Sejumlah petugas penyelamat menggunakan tali berusaha menyeberangi sungai yang meluap untuk menyelamatkan sejumlah warga yang terjebak banjir bandang. Operasi penyelamatan darurat dilakukan setelah hujan lebat yang memicu banjir bandang dan tanah longsor di distrik Rajouri dan Poonch di Jammu Kashmir, India Utara. Akibat peristiwa ini, beberapa orang dilaporkan tewas dan hilang. Sejumlah kendaraan tampak rusak dan menumpuk di daerah permukiman. Korban selamat pun berusaha membersihkan puing-puing serta lumpur yang menutupi jalan dan rumah mereka. अपनी मजबूरियां सबको, लेकिन हालात देखें यहाँ क्या हो चुका है। 8-9 फुट पानी था यहाँ पे। बाकी हमारी बस अगर एडमिनिस्ट्रेशन इतनी हेल्प कर दे, हम लोगों की जो ये मोहल्ला है जहाँ पे पानी आया है 8-9 फीट, इसमें गली जो ड्रेन है वो टोटल ब्लॉक हो चुकी है। उसके कारण जो अंदर पानी और मिट्टी जमा है वो बाहर निकल नहीं रही, क्योंकि पानी वापस आ रहा है। Pihak berwenang telah memperingatkan adanya intensitas hujan lebat selama beberapa hari ke depan dan mengimbau warga yang tinggal di dekat sungai, aliran air, dan daerah rawan longsor untuk waspada. Sementara itu, banjir juga melanda sebagian wilayah Ning'an di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Peristiwa ini terjadi setelah hujan lebat selama beberapa hari yang menyebabkan sungai Mudanjiang meluap. Sejumlah desa terendam air dan arus lumpur menyapu jalanan serta hamparan lahan pertanian milik warga. Sejumlah warga menyelamatkan diri dengan berkumpul di sepanjang tanggul saat air banjir menerjang daerah Ning'an di Provinsi Heilongjiang, Tiongkok. Pihak berwenang meningkatkan pemantauan serta penguatan tanggul dilakukan di sepanjang garis wilayah guna menghalangi banjir.
Tempat penampungan darurat dibuka di sejumlah titik untuk warga yang mengungsi, sementara pejabat setempat terus melakukan operasi bantuan di seluruh komunitas yang terdampak banjir. Sedikitnya 6 orang tewas dan 2 orang hilang setelah banjir bandang dan tanah longsor menerjang Kabupaten Muang Tan, Provinsi Lai Châu, Vietnam. Petugas mengerahkan alat berat serta anjing K9 untuk membersihkan puing-puing serta mencari korban. Usai banjir bandang menghantam Kabupaten Muang Tan, Provinsi Lai Châu, Vietnam, Senin siang. Akibat bencana alam ini, sejumlah rumah rusak serta jalan banyak yang terputus. Hingga Senin pagi ada 7 korban jiwa dan 2 orang hilang akibat banjir. Pihak berwenang telah mengerahkan semua sumber daya untuk upaya pemulihan. Kerugian material diperkirakan mencapai 10,5 juta dolar Amerika Serikat. Indonesia dan Cina memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi berkelanjutan. Investasi Cina senilai 2,5 miliar Amerika diharapkan mendorong pengembangan industri strategis dan memperkuat rantai pasok kedua negara. Di sela-sela rangkaian agenda pembentukan World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WICO di Shanghai, China, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China Wang Yi serta Menteri Perdagangan Wang Wentao. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok di tengah dinamika ekonomi global dan pesatnya perkembangan teknologi. Bersama Menteri Luar Negeri Wang Yi, Indonesia fokus penguatan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, pengembangan industri berbasis teknologi hingga kolaborasi di bidang artificial intelligence atau AI. Bilateral meeting dengan Menteri Perdagangan Cina, MOFCOM, yaitu Wang Wentao, di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia. Sementara itu dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, Indonesia kembali berkomitmen mendorong iklim investasi, di mana investasi China di Indonesia sudah menembus sekitar 2,5 miliar dolar Amerika yang diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor industri strategis, meningkatkan nilai tambah, memperkuat rantai pasok serta menciptakan lapangan kerja. Selain itu, Indonesia dan China juga sepakat mendorong kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan. Dari Jakarta, Adex Cek. Pemirsa, lahan seluas 2 hektar yang tidak jauh dari permukiman warga di Sukabumi, Jawa Barat terbakar. Api semakin membesar karena membakar rumput dan ilalang yang mengering akibat musim kemarau. Kobaran api dengan cepat membakar lahan seluas 2 hektar di Kampung Babakan, Desa Munjul, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kencangnya tiupan angin dan banyaknya rumput yang mengering membuat api kian membesar hingga mendekati permukiman warga dan proyek jalan tol Bocimi. Petugas gabungan dari BPBD dan pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran untuk pembukaan lahan. Melakukan pemadaman oleh rekan kita unit damkar. Warga diimbau waspada dan tidak melakukan tindakan yang memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.